Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Nah, pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah wa alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video yang saya kira menarik yakni kejujuran dari seorang pendeta Yakobus yang menyebutkan bahwa para pendeta dan debater-debater dari orang-orang dari Kristen itu ternyata memang benar selalu kalah, tetapi tetap ngotot ketika berdebat atau berdiskusi dengan orang muslim, dengan debater muslim. Nah, sahabat Ikhwanillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan video dari seorang pendeta Yakobus ini. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang, alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju, jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Nah, sahabat Riyadillah, sebelum kita melanjutkan, sudah jelas ya, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Yakobus ini adalah sebuah kejujuran. Pendeta-pendeta atau debater-debater Kristen selalu kalah telak apabila berhadapan dengan muslim. Bukan berdasarkan, pikiran atau tanpa alasan. Seorang pendeta Yakobus menyebutkan kekalahan telak pendeta atau debater Kristen dari seorang muslim, dari debater muslim, itu karena mengungkapkan kebenaran dari yang tidak benar. Sungguh inilah sebuah kejujuran dari seorang pendeta Yakobus. Dia menyebutkan adanya kitab yang tidak benar. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan selanjutnya dari seorang pendeta Yakobus ini, maksud mengungkapkan kebenaran dari kitab yang tidak benar. Silakan. Yaitu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan nama diri Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di kitab Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang pertama, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kapital semuanya, di mana kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani berbunyi Ani Yahweh Husmi Ufodil Akhir Lo Aten Utilatilap Silim, yang seharusnya berbunyi Aku Yahweh, itu namaku,
dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan, aku ini Tuhan huruf besar semuanya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nah, di ayat tersebut, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengganti nama Yahweh yang adalah proper name, diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf kapital semua. Padahal proper name atau nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan, dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuhan, mau Tuhan huruf besar semua maupun Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Tak sabar Iwantillah, jelas sekali ya. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sang pendeta Yakobus ini. Dia mengakui kekalahan telak para pendeta, para debater Kristen melawan debater Muslim ini karena ingin mengungkapkan kebenaran tetapi bersumber dari kitab yang tidak benar. Yang dimaksud oleh sang pendeta Yakobus adalah terjemahan yang tidak asli. LAI dia sebutkan Lembaga Alkitab Indonesia yang seenaknya menerjemahkan kata Yahweh atau Tuhan mereka menjadi 4 kata atau 4 makna. Ini sudah jelas sekali menurut kita ya. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Yakobus ini menunjukkan adanya orang-orang Kristen sekaligus pendeta tidak mengetahui kepastian tentang Tuhan mereka sendiri berdasarkan Alkitab mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Alhamdulillah, kita simak sedikit lagi dari seorang pendeta Yakobus. Silakan. Karena tidak ada orang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada. Contoh nama diri yang tidak boleh diterjemahkan adalah saat para mahasiswa membuat skripsi, tesis, atau disertasi, saat mengutip sebagai objek maupun logjit maupun daftar pustaka dalam karya tulisnya, nama penulis yang dikutip dari buku karya tulisnya sebagai narasumbernya tidak boleh atau dilarang mengubah maupun menerjemahkan. Namun apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia seolah tidak merasa bersalah dan dianggap tidak bermasalah. Padahal jika berdiskusi telah terbukti menyebabkan kekalahan telak seperti judul video ini. Jadi judul video ini tidak mengada-ada. Itu yang pertama, di mana nama Yahweh diubah menjadi TUHN huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, ALLAH huruf kapital semuanya. Padahal Allah itu nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai dengan tidak disebut-sebut dalam kekristenan. Karena antara Kristen dan Islam memang berbeda, totally different. Nanti saya tunjukkan bedanya. Tapi kan bukan berarti perbedaan itu berarti bermusuhan. Saya dan pemirsa juga beda. Beda kulit, beda wajah, beda silsilah, beda rambut, dan sebagainya. Tetapi kan saya dengan saudara tidak saling bermusuhan. Dan saya punya banyak sahabat dari Islam, tetapi orangnya baik-baik, tutur katanya sopan, dan tidak brutal seperti kaum radikalis yang justru merusak agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Nih, satu bukti nama Yahweh diganti menjadi nama diri sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH huruf besar semuanya. Nah, sahabat keberanian dari seorang pendeta Yakobus tidak malu mengakui kekalahan pendeta-pendeta, kekalahan debater-debater Kristen melawan debater Muslim. Dia menyayangkan sekali ya apa yang dilakukan oleh LAI dengan seenaknya merubah Tuhan mereka atau Yahweh dengan berbagai macam kata, terlebih yang terakhir ini menunjukkan dan menjadikan bukti tentang debater-debater Kristen, tentang debater-debater Muslim yang mengatakan bahwa penamaan Yahweh dengan kata Allah atau Allah, Tuhan orang Islam, Tuhan kita semua, ini tiada lain untuk
untuk menyaingi Tuhan orang Islam atau mengelabui saudara-saudara kita, orang-orang Muslim yang masih awam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, sahabat, jadi menurut kami ketika para pendeta atau debater Kristen ingin berdebat, ingin berdiskusi dengan orang-orang kita, dengan orang-orang Muslim, pejuang-pejuang Muslim, seharusnya mereka mengetahui terlebih dahulu Alkitab mereka sendiri. Mereka kenal terlebih dahulu dengan Tuhan mereka sendiri. Nah, sahabat Ridwanillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini, sebuah kejujuran dari seorang pendeta Yakobus yang mudah-mudahan semoga didengar oleh para pendeta, para orang-orang Kristen, para debater-debater Kristen, agar mereka introspeksi diri sebelum mengajak berdebat atau berdialog dengan Muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.